Ini penampakannya. Ini nanti ke stop kontak ya. Ini nanti ke beban begitu. Saya rakit 2 buah teman-teman. Ya, yang baru ini 2 buah untuk mesin pompa air begitu teman-teman. Dan ini masing-masing remote-nya. Nih, dan yang ini ya. Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Awatara Bengkel Seni Logam. Ya teman-teman, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini saya temui teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, saya ini kedatangan sebuah paket ya, paket yang berupa remote ya, remote saklar. Ini saya order dari kota Surabaya ya teman-teman. Ya, ini tembakannya. Ya teman-teman, sebelumnya saya mohon dukungan ya teman-teman. Dengan cara di subscribe ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, dan apabila nanti videonya menarik ya, bisa ditekan tombol like dan di share, serta ditekan loncengnya ya, supaya video-video saya bisa teman-teman ikuti ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan. Mudah-mudahan juga teman-teman bisa memberikan petunjuk ya dari kolom komentar begitu teman-teman. Ya teman-teman, supaya tidak lama, mungkin saya akan buka saja apa isi dari paket ini teman-teman. Ya, kita buka saja ya teman-teman. Bagus teman-teman, packingnya. Di dalamnya masih ada bubble wrapnya itu teman-teman. Saya beli 2 unit ya teman-teman. Penampakannya, kita singkirkan dulu plastiknya. Ini ya teman-teman, penampakannya ya. Ini merupakan modul ya, modul dari sebuah saklar itu teman-teman. Saklar yang ada remote-nya begitu teman-teman. Ini teman-teman. Ini remote-nya ya teman-teman. Dan ini modul saklarnya. Saya beli 2 unit ya teman-teman, karena kebutuhan saya ya untuk di pompa air begitu teman-teman. Ini saya beli dengan harga berapa kemarin itu 60 ribuan ya teman-teman. Ini ada on off-nya begitu teman-teman. Ya. Juga ada gantungannya begitu teman-teman. Dan ada terminalnya di sini. Ini juga ada diagramnya ya, AC input dan AC output begitu teman-teman. Ya, saya beli 2 teman-teman. Ya. Mungkin teman-teman penasaran bagaimana saya merakitnya ya, apa-apa yang dibutuhkan untuk merakit sebuah ini, apa namanya ini, saklar remote begitu teman-teman. Saya membutuhkan ini teman-teman, stop kontak ya, apa namanya ini, stop kontak itu 2 masing-masing 1, dan steker. Nah, steker begitu teman-teman ya, mungkin supaya kelihatan, dan kabel ya masing-masing 50 cm yang sudah dipotong begitu, yang satu 30 cm ya teman-teman, 30 cm, dan yang satu 25 cm, dan ujung-ujungnya dibentuk seperti ini ya teman-teman. Dikupas begitu, saya membutuhkan 2 buah begitu teman-teman ya, seperti ini. Mungkin bagaimana saya akan merakitnya teman-teman, kita singkirkan satu ya, ini satu bagian, dan yang ini ya, ini bagian yang ini saya mungkin ilustrasikan untuk merakit satu saja teman-teman ya. Ya, pertama kali kita buka ini dari steker yang ada 2 lubang begitu. Kalau yang satu lubang kurang memadai teman-teman, ini nanti ditaruh di sini ya mungkin teman-teman ya, modulnya di belakang sini ya, cukup ya teman-teman ya. Kita buka saja dulu bagaimana saya merakitnya mungkin teman-teman. Ini cara saya teman-teman. Mudah-mudahan ini berhasil teman-teman ya. Sudah saya persiapkan tadi kabel-kabelnya. Pertama kali kita akan merakit ini ya, dari stop kontak seperti biasa. Mungkin teman-teman juga pernah merakit stop kontak seperti ini, dilonggarkan
seperti itu. Yang ini ya teman-teman, yang dari apa? Dari steker menuju ke AC output ya teman-teman. Ditekuk begitu supaya masuk dia di terminalnya begitu teman-teman. Ya, sesuaikan teman-teman. Masukkan di sini ya teman-teman. Dikencangkan dulu. Mudah-mudahan kelihatan ya. Mungkin saya ilustrasikan satu saja ya teman-teman. Yang lain nanti menyusul. Maaf, terjatuh terminalnya. Yang di sini tadi ya. Terminalnya. Ya. Dan di sebelahnya ini ada terminal lagi ya teman-teman. Mohon maaf berabe ini teman-teman. Tidak masalah, yang penting kencang teman-teman. Ya, dikencangkan dulu. Ya, ya kencang. Lalu dimasukkan lagi ke tempat terminalnya ya teman-teman. Agak bengkok sedikit. Ya, pelan-pelan saja ya teman-teman ya. Mohon sabar. Nah, yang sebelah sini lagi. Yang sebelah kanan begitu. Dimasukkan. Ya begitu teman-teman. Sudah masuk teman-teman. Tinggal ini dikancing saja ya. Apa namanya ini? Bagian dari kabelnya ya. Dijepit begitu. Ini mudah-mudahan kelihatan. Ini dijepit ya. Jepit, ada bautnya tadi. Sekrup. Ya, begitu teman-teman. Dikencangkan ya teman-teman supaya tidak lepas. Begitu. Nah, dikencangkan sedikit ya teman-teman. Nah, gitu, sudah kencang teman-teman. Lalu kita pasangkan ini ya, tutupnya. Seperti biasa ya teman-teman, pemasangan ini stop kontaknya ya, yang ada 2 lubang begitu. Ya, sekali lagi ya teman-teman, mohon dukungannya ya supaya channel ini berkembang dengan cara di-subscribe ya teman-teman. Apabila videonya menarik, bisa ditekan tombol like ya teman-teman. Bisa juga di-share kepada teman-teman ya supaya bisa membagi-bagi informasi begitu teman-teman. Juga bisa teman-teman menekan loncengnya ya supaya teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya ya. Ini untuk terminalnya ya teman-teman. Ini untuk apa namanya ini modulnya ya. Dibuka, dilonggarkan dulu ya. Yang ini yang AC in ya. AC input ya. Ini keluarnya. Ini AC output ya. Ini yang nanti keluar ya teman-teman. Ini yang keluar. Ini dimasukkan di sini ya. Di AC output begitu. Di terminal AC output di modulnya begitu teman-teman. Ya, dikencangkan. Ya, kencangkan begitu. Nah, selanjutnya saya akan memasang ini ya teman-teman. Apa namanya, steker begitu teman-teman. Steker ya, dibuka dulu sama seperti biasa. Dan kabel yang panjang ini kita gunakan ya teman-teman. Kabel yang panjang ini dimasukkan dulu atau kan nanti dimasukkan ya. Kita buka saja dulu. Ini dibuka ya. Jepitannya ini. Ya, supaya lengkap videonya ya teman-teman. Mohon maaf agak sedikit lama ya teman-teman. Ini dibentuk sedikit ya. Tuh, dimasukkan di sini. Begitu cara saya memasang steker ya teman-teman. Biar tidak nanti longgar. Kencangkan teman-teman. Jangan sampai dol ya teman-teman. Diperkirakan ya. Yang penting kencang begitu. Nah, begitu. Kira-kira sudah kencang ini teman-teman.
jangan terlalu kencang juga nanti loss nanti. Nah, terus jepitnya jangan lupa ya dipasangkan seperti itu ya, jepitnya dipasangkan, skrupnya ya, yang sebelah lagi ya, yang satunya lagi ini dipasangkan juga ya, biar pembungkus kabelnya ini terikat dengan baik ya teman-teman. Nah, sekarang tutupnya dipasang dari belakang ini ya teman-teman. Sebenarnya dari awal ini harus dimasukkan dulu sebenarnya ya teman-teman. Karena berhubung kabelnya pendek tidak masalah. Dimasukkan, ini ada tandanya ya teman-teman. Ini yang ada coannya, dicarikan temannya ya. Gitu. Terus seperti ini ya teman-teman. Nah, pasangkan begitu. Selanjutnya ini ya, ujung yang satunya yang pendek ini dimasukkan ke AC input teman-teman. AC masuk begitu. Tadi saya sudah longgarkan ya, tinggal dijepit saja. Ya, begitu dimasukkan di bawah ringnya. Setelah saya longgarkan lagi sedikit ya. Nah, dilonggarkan sedikit. Ini teman-teman pasti bisa ini, soalnya ada tempat-tempatnya. Tidak akan mungkin keliru teman-teman. Sudah ada diagramnya begitu. Ya, itu teman-teman. Ya, begitu teman-teman. Sudah selesai ya teman-teman. Ini penampakannya. Tinggal diikat begitu. Seperti ini. Dan nanti colokannya ini dicarikan sumber daya begitu teman-teman. Ya, saya rapikan dulu. Mungkin saya akan kasih skrup ya teman-teman di sebelah kiri dan kanan. Ya, seperti itu. Saya ambilkan skrup dulu ya. Ya teman-teman, kita lanjut kembali ya. Jadi seperti ini penampakannya ya teman-teman. Tadi saya baut di sini ya, sama di sini ya, ke body stekernya ini. Ini penampakannya. Ini nanti ke stop kontak ya. Ini nanti ke beban begitu. Saya rakit 2 buah teman-teman. Ya, yang baru ini 2 buah untuk mesin pompa air begitu teman-teman. Dan ini masing-masing remote-nya. Ini dan yang ini. Ya. Selanjutnya kita coba ya teman-teman, apakah alat ini berfungsi ya teman-teman. Mudah-mudahan berfungsi, saya harap berfungsi ya. Kita akan mencoba menghidupkan ini teman-teman, motor listrik ya, dinamo istilahnya, dinamo ataukah motor listrik ya. Saya persiapkan dulu. Ini kabelnya ya teman-teman. Ini motor listrik yang sudah tua begitu. Ini kabelnya supaya kelihatan ya. Dicolokkan di sini ya teman-teman. Di sini dicolokkan. Nah, gitu, dicolokkan. Terus ini ya, ada sumber daya di sini. Dicolokkan lagi di sini ya teman-teman. Nah, nanti saya akan perkirakan ini dari listrik PLN ya, ini saya dulu, susun dulu ya, mudah-mudahan kelihatan. Ini ataukah saya ulang ini ya teman-teman, biar tidak terbelit-belit kabelnya ya, karena sudah tua sekali dinamonya ya. Ini dicolokkan di sini. Nah, begitu teman-teman. Ini penampakannya begini. Takutnya ini nanti ini teman-teman, ini nanti akan berputar ya teman-teman, hati-hati. Ini terbuka ini teman-teman, mohon maaf ya. Dan ini remote-nya ya teman-teman, saya tekan dulu. Nah, begitu teman-teman. Putar dia. Tuh, putar. Kita matikan, cukup tekan off saja. Nih. Nah, begitu. Nyala dia di sini. Nih, di modulnya ini. Ada yang menyala begitu. Ini saya perlihatkan ya. Kita tekan on. Nah, begitu. Di sini ada LED-nya. Off. Nah, begitu. Di-on-kan lagi ya setelah berhenti ini. Nah, di-on-kan lagi. Nih. Kabelnya masih di sini ya, teman-teman. Kabelnya on.
Up, ternyata itu on ya. Up, begitu teman-teman. Ya, saya kira pesanan saya ini sesuai dengan harapan ya teman-teman, sesuai dengan yang dipesan, berfungsi dengan baik. Ataukah saya akan ini cek yang satunya lagi, nah teman-teman. Remote-nya beda-beda ya teman-teman, tidak bisa untuk dua modul satu remote-nya, bisa di setting ulang bisa teman-teman untuk remote yang lain. Ini ya remote-nya on begitu. Tuh, nyala nanti di sini ya. Up. Hati-hati ya teman-teman berhubungan dengan listrik ini. Karena ini sangat berbahaya sekali. Ya. Saya kira alat ini rekomendasi untuk dibeli ya teman-teman, untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita ya. Mengapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Sebenarnya saya sudah membeli ya, sangat lama sekali ya teman-teman. Ini contohnya, ini remote-nya tadi ya. Sini. Ini penampakannya teman-teman. Sudah hampir 2 tahun ini teman-teman. Baterai remote-nya ya masih dia. Ini remote-nya sudah kotor begini ya, karatan. Tapi saya belum pernah mengganti baterai remote ya teman-teman. Kita buktikan ya teman-teman. Ini sudah hampir 2 tahun lebih nih di gudang saya. Colokkan di sini dulu. Colokkan ke sumber daya ya teman-teman. Dan ini remote-nya. Mudah-mudahan ini berfungsi. Tapi memang berfungsi teman-teman. On. Tuh teman-teman. Walaupun penampakannya kotor begini ya teman-teman. Tapi masih berfungsi dia. On. Up gitu. On lagi. Up lagi. Begitu teman-teman ya. Penampakan dari saklar remote ya. Istilahnya saklar remote. Ini remote-nya bisa menjangkau sampai jarak 100 meter maksimal teman-teman. Mungkin lebih jauh dari itu mungkin agak terganggu sinyalnya gitu teman-teman. Baik, mungkin seperti itu dulu ya teman-teman, informasi yang bisa saya sampaikan begitu. Ataukah video dokumentasi ini ya, saya kira sudah selesai dan sudah sesuai dengan harapan saya begitu teman-teman. Ya, mudah-mudahan kedepannya awet ya, seperti yang saya pergunakan ini ya. Baik teman-teman, sampai berjumpa kembali nanti ya di video-video saya selanjutnya. Salam sehat dan terima kasih.